ibadah Walaupun sekolah masih online minggu. ya Mbak. Ya nggak apa-apa ya. Iya, betul. Demi menjaga protokol kesehatan, nggak apa-apa masih online dulu. Iya. Oke, sekarang hari ini kita mau ngapain sih Mbak? Kita nanti mau bersukacita, nanti kita mau memuji nama Tuhan. Yes, kita benar mau banget. bersorak-sorai juga Yes, buat yes. Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk mengawali sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hari ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hati kami. Ya Bapa, kami serahkan jalannya sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. 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 Sesuai yang diomongin di awal tadi, kalau Ya, kita mau kita mau bersukacita hari ini, bersukacita, kita mau kita mau- bersorak-sorai hari ini. Betul. Adik-adik Kita yang di berdiri rumah, yuk, ya Mbak. bangkit berdiri dulu yuk, bangkit berdiri Biar kita biar tambah semangat, biar biar nggak tenaganya ngantuk tambah. juga. Iya, tenaganya biar tambah. Yuk bangkit berdiri dulu yuk. Oke, setelah ini kita mau pujikan satu pujian dan pakai gerakan ya Mbak Zefa Ya ya. betul, biar kayak olahraga Mbak Yes, sekalian. yes. Oke, yuk. Kita mau sama-sama pujikan Kalau Kau Suka Hati. Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kau suka hati sorak hore hore. Kalau kau suka hati sorak hore hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore hore. Keren. Soundcheck di awal-awal nih pasti udah ada semangat yang mulai betul. keisi, yang mulai kebakar Udah ya. full Mbak, udah full. Tapi belum boleh duduk dulu, masih dalam posisi berdiri. Jadi kita kalau di sekolah minggu tuh nggak Nggak afdol lengkap kalau ya kalau belum Iya, yel-yel. yel-yel. Tahu yel-yelnya sekolah minggu tuh yang keren banget kita itu. mau tes dulu ya, Yes. yel-yelnya kita mau tes jargon. Yuk. Semangat ya, 1, 2, 3. Ada sukacita hari ini. Coy, 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 coy. Sukacita, 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 oe, oe. Sukacita, 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 oe, oe. Yeay, wuhu. Keren. Wah, udah berapi-api nih Mbak, kayaknya. Berapi-api, tapi masih belum belum duduk. Masih Kita berdiri. Nah Mbak, gimana sih kasih Tuhan tuh Mbak? Jadi luar Biasa banget ya, buat kayak kita. kita di sini sekolah minggu online bersama-sama tuh juga merupakan salah satu kasih Tuhan buat kita ya Mbak kita Zefa ya. tadi disertai Tuhan waktu tidur, kita Yes, masih bisa bener bangun banget, pagi. bener banget. Kita siap-siap untuk sekolah minggu online juga termasuk kasih Tuhan. Kita masih bisa berdiri juga memuji Iya, Tuhan itu juga betul. salah satu contoh kasih Tuhan buat kita adik-adik. Nah, karena kasih Tuhan tuh udah luar biasa bagi kita, Benar. jadi kita mau memujikan kasih Yesus indah oh indah. Pakai gerakan ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah.
tapi masih berdiri. Masih berdiri. Jangan duduk dulu, biar semangat, biar nggak ngantuk. Masih dalam posisi berdiri, sebentar lagi kita mau hukum kasih. Udah siap ya adik-adik yang di Yuk, rumah? berdiri dulu. Oke, kita mau bersama-sama hukum kasih ya Mbak Zeva, pakai gerakan. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, silahkan duduk adik-adik. Akhirnya duduk ya, Dek. Oke, silahkan duduk dulu. Nah, setelah ini kita mau bersama-sama masuk sesi firman Tuhan. Maka dari itu cari posisi yang paling nyaman ya Mbak ya. Betul, disiapkan Alkitabnya, Yes. disiapkan hatinya. Kita mau sungguh-sungguh. Untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum itu untuk masuk firman Tuhan, kita mau pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, Mbak, kita kan mau mendengarkan firman Yes, Tuhan nih. benar-benar. Nah, siapa sih Mbak yang bawa firman Tuhan hari ini? Yang bawa firman Tuhan hari ini itu adalah Mbak Dinar, Mbak Zeva. Oh, Mbak Dinar. Yes, benar banget. Gimana kalau kita panggil sama-sama ya? Boleh, yuk. Adik-adik yang di rumah juga ikut panggil Mbak Dinar ya buat bawa firman hari ini. Kita panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mbak Dinar. Halo adik-adik, apa kabar nih semuanya? Mbak Dinar berharap kalian selalu sehat dan selalu ceria, meskipun di rumah saja ya, tetap sehat dan tetap ceria. Oke, nah sudah siap belum untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Mbak Dinar pada pagi hari ini? Yuk, boleh sikap yang baik ya, cari posisi yang paling enak, sampai enak banget, yang nyaman. Karena hari ini Mbak Dinar mau sedikit cerita. Wah, pastinya adik-adik itu suka ya diceritain. Ini Mbak Dinar sudah menyiapkan suatu cerita yang menarik buat nanti kita bisa belajar bersama-sama. Sudah nih? Wah, kayaknya sudah pada penak-penak ini duduknya. Wah, Mbak Dinar mulai ya. Oke, sebelumnya Mbak Dinar mau kenalin dulu nih. Tokoh-tokoh orang-orangnya itu ada siapa saja ya di dalam ceritanya Mbak Dinar pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah si ibu kambing. Adik-adik tahu hewan kambing kan? Ya, udah pernah makan daging kambing belum? Banyak kolesterol tapi enak kok. Mbak Dinar juga suka. Biasanya dibuat sate, gulai. Nah, sekarang ini jadi tokoh ceritanya Mbak Dinar nih. Ada si ibu kambing. Boleh nanti adik-adik boleh nyebut mamah kambing juga boleh, bunda kambing, bu kambing. Nah, itu ya si ibu kambing. Sudah ada ibu, tentunya juga ada anaknya. Si anak kambing ini yang gembul-gembul gitu ya, gendut gitu ya. Nah, terus tokoh terakhir yaitu ada si serigala yang jahat, Pak Serigala. Nah, 3 tokoh itu ya nanti untuk masuk di ceritanya Mbak Dinar. Oke, kita mulai sekarang. Nah, di sebuah hutan yang rindang itu
penuh pohon, pokoknya sejuk gitu ya, ijo-ijo gitu. Nah, hiduplah keluarga kambing yang bahagia. Tadi ada ibu kambing dan si anak kambing ini. Mereka tuh bahagia, selalu bersama-sama, pergi cari makan. Makanan kambing apa deh adik-adik? Bakso, wah bukan, rumput ya. Rumput yang ijo-ijo gitu, yang benar-benar ijo panjang-panjang gitu ya. Mereka suka cari makan bersama-sama. Nah, pada suatu hari si ibu kambing ini ingin pergi ke tempat yang lain dan dia harus meninggalkan anak kambingnya sendiri di rumah. Nah, si ibu khawatir dong, wah nanti aku tinggal di rumah sendiri nih karena aku mau pergi. Anaknya juga agak-agak takut, wah ibu nanti pergi, aku nanti sendiri di rumah, gak ada yang nemenin gitu ya. Sama kayak Mbak Dinar, kalau ditinggal sendiri di rumah ya, waduh ngapain ya di rumah sendiri. Nah, lalu ibu kambing itu memberi pesan sama anak kambingnya. Nak, nanti ketika ibu pergi, jangan sekalipun membuka pintu untuk orang asing. Ya dong, kalau ada tamu yang kita nggak kenal, pasti ya jangan dibukakan, ya kan? Nanti kamu bisa terkena bahaya. Karena kita kan kalau di hutan kan banyak ya adik-adik hewan yang hidup di sana, tinggal berbarengan. Kayak tadi kalau adik-adik menyimak, tadi ada tokoh siapa tadi yang jahat? Wah ya Pak Serigala ya. Pak Serigala itu makannya apa? Suka makan apa? Suka makan kambing, domba gitu ya. Nah si ibu kambing tuh nggak mau sampai anak kambingnya nanti kenapa-napa. Jadi jangan sampai kamu membukakan pintu bagi orang yang kamu tidak kenal gitu. Terus nanti kalau ibu pulang gimana? Aku kan nggak tahu gitu. Nah kemudian ibu kambing ini mengajari anak kambing itu sebuah lagu. Nanti kalau ibu pulang nanti ibu akan nyanyi nih sebuah lagu buat kamu. Nah ayo adik-adik dengarkan, mari adik-adik dengarkan suara dan lagu dari ibu kambing tersebut ya. Yuk dengerin sama-sama. Mana di mana anak kambing saya ada di dalam rumah. Mana di mana anak kambing saya ada di dalam rumah. Nah, itu tadi suara dari lagu dari ibu kambing. Pasti kalian juga pernah dengar adik-adik. Judulnya Anak Kambing Saya. Anak kambing saya ada di mana? Ada di rumah. Nah, supaya tadi ibunya tahu kalau habis nyanyi, anaknya ada di rumah enggak ya? Nah, si anak nanti juga akan harus menyaut, nyanyi, Bu aku ada di rumah gitu ya istilahnya. Juga ikut nyanyi supaya ibunya tahu kalau anaknya ada di rumah. Nah balasan lagunya pasti adik-adik udah tahu nih. Apa ayo? Iya, kita nyanyi sama-sama ya sama Mbak Dinar. 1, 2, 3. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica ada di dalam rumah. Nah itu, nanti ketika ibu kambing sudah datang, bernyanyi lagu tadi, nanti anak kambing yang akan nyaut juga nyanyi tadi. Supaya ibu kambing tahu kalau anaknya juga ada di dalam rumah. Oke, gitu tadi ya untuk lagunya. Dan tadi adik-adik juga udah dengar suara ibu kambing tadi. Tetapi adik-adik tanpa mereka sadari, ada si tokoh jahat tadi siapa ya? Oh iya, Pak Serigala yang sudah mengintai, yang sudah melihat keluarga mereka. Karena Pak Serigala pengen membawa mereka dan apa? Memakannya. Aduh lihat tuh anak kambingnya, gemul. Kayaknya dagingnya tuh banyak ini. Sama ibu kambing juga yang mereka kan suka makan bersama-sama, mencari rumput-rumput yang hijau, yang seger ya kan. Jadi makanya tubuhnya juga wah kayaknya enak ini pasti ini. Jadi aku mau ikutin mereka Nah Pak Serigalanya seperti itu. Nah pas sekali ketika ibu kambing tadi mau pergi dan menyanyikan lagu tersebut, ternyata ada Pak Serigala yang mendengarkan di balik pohon ya, sembunyi-sembunyi biar gak kelihatan. Didengarkan
Dan ternyata Pak Serigala ini jahat ya adik-adik, punya sifat yang licik. Ya karena ingin membawa anak kambing dan ibu kambing untuk jadi santapan dia. Nah, ada kesempatan besar ketika nanti ibu kambing pergi, yang dibawa anaknya dulu. Ya toh, wah anaknya bisa nih aku bawa dulu. Nanti ketika ibu kambing pulang bingung cari kemana ke sana kemari, anaknya nggak ada, kesempatan lagi buat untuk membawa ibu kambing untuk dibawa sama Pak Serigalanya. Jadi anak kambingnya dulu ya yang ditinggal di rumah. Nah, ketika itu ibu kambingnya nyanyi tadi, Pak Serigala juga dengerin ternyata adik-adik. Nah, dia menyusun suatu rencana. Wah, nanti aku tinggal nyanyi aja nih di depan. Supaya nanti anak kambing ngira kalau aku itu ibunya dan membuka pintu supaya aku bisa membawa dia pergi. Gitu. Yuk kita dengerin sama-sama suaranya Pak Serigala ya adik-adik. Ini dia. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di dalam rumah. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di dalam rumah. Itu tadi seketika ibu kambing pergi, lalu Pak Serigala siap-siap. Udah ngapal liriknya dan nadanya sama ya tadi adik-adik dengan yang dinyanyikan sama ibu kambing. Dia udah standby gitu, udah siap di depan pintu nih, tinggal dibuka ini nih, aku nyanyi aja, nanti tinggal disaut sama anak kambing. Nah, mendengar suara lagu tersebut, anak kambing juga kaget dong. Loh, kayaknya ini lagu yang aku kenal deh, lagu yang dikasih ibu tadi deh. Aku harus ngapain ya kalau dengar lagu ini tadi? Oh iya, aku harus nyanyi lagi. Oke, aku nyanyi. Sebentar. Tapi kok ada yang aneh ya? Kok suaranya beda ya? Tadi kayaknya suara ibuku tuh merdu dan lembut. Kok ini tuh berat, serak-serak. Wah, nggak enak didengar, ini bukan suara ibuku ini. Gimana ya? Apa aku harus nyanyi? Tapi tadi ibu bilang kalau dengar suaranya aku harus bukain pintu, harus ikut nyanyi supaya ibu tahu kalau aku ada di rumah. Tapi ini aneh. Dan kemudian anak kambing pun melihat ternyata di pintu ada celah-celah kecil nih untuk memastikan, wah aku nggak ikut nyanyi dulu deh, aku lihat dulu nih ke dalam celah pintu ini siapa ya. Kalau di pintu kan ada kaki pintu yang ada celah kecil gitu. Ada kita bisa lihat kaki itu kaki ibuku bukan ya gitu ya, anak kambingnya lihat di pintu. Nah kemudian dia nengok tuh, ngintip, wah ternyata kok kakinya besar-besar, ada cakarnya lagi. Wah ini pasti ini bukan ibu ini. Tadi kenapa dia bisa ngikutin suara ibuku ya tadi? Wah aku nggak mau bukain karena ini sudah pasti bukan ibuku dan aku nanti akan terancam bahaya. Jadi aku diem aja deh di dalam rumah. Nah begitu ya adik-adik. Mungkin adik-adik nih bisa nih nebak mana ya suara ibunya kambing dan suara Pak Serigala. Yuk kita dengerin sama-sama. Mungkin sekilas nadanya bisa mirip ya adik-adik. Liriknya pun juga mirip. Tapi mana yang benar ya? Yuk adik-adik bisa nebak kan ini. Yuk dengerin suara yang pertama. Suaranya siapa ya ini? Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di dalam rumah. Oke, itu dia tadi suara yang pertama, suara yang kedua. Coba yuk adik-adik sama-sama dengerin. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di dalam rumah. Nah, apakah kedua suara ini yang adik-adik dengar di rumah sama? Kalau enggak sama berarti beda ya. Nah, berarti yang beda suaranya yang ibu kambing punyanya suara yang pertama atau suara yang kedua ya adik-adik ya. Coba Mbak Dinar kasih 5 detik untuk jawab. Mana ya suara yang pertama atau suara yang kedua, suaranya ibu kambing tadi. Yuk. Iya, betul banget. Mbak Dinar di sini
percaya dan yakin banget kalau adik-adik tuh juga pinter ya. Pinter-pinter semua dong anak-anaknya Tuhan kok. Jadi bisa membedakan mana yang suara ibu kambing dan mana yang suara Pak Serigala. Yang suara ibu kambing berarti yang nomor berapa? Nomor 1, betul. Nah, sama dengan anak kambing tadi ya, yang pinter akhirnya nggak jadi deh ikut nyaut dan nggak membukakan pintu. Dan akhirnya anak kambing bisa selamat dan bisa bertemu sama ibunya lagi ketika ibunya pulang. Tentu saja ibunya juga nyanyi tadi kan cluenya kalau ibunya pulang, ibunya nyanyi dan nanti anaknya nyaut nyanyi dan mereka bisa ketemu lagi. Nggak jadi dibawa sama Pak Serigalanya karena nggak dibukain pintunya. Nah, adik-adik gimana ceritanya tentang anak kambing dan si ibu kambing tadi ya. Lalu kita sekarang bisa belajar nih tentang firman Tuhan pada pagi hari ini dari cerita si anak kambing ini gitu. Tuhan berfirman kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa bersikap waspada. Wah, waspada itu apa? Waspada itu adalah bersikap dengan hati-hati. Ya, sama seperti anak kambing tadi. Meskipun dia percaya bahwa tadi ibunya kalau pulang anak kambing nanti akan mendengarkan sebuah lagu. Percaya nih. Tapi apa yang membedakan tidak hanya percaya ya, tapi kita juga bisa harus mengenali suara ibunya, mengenali suara Tuhan di dalam hidup kita. Itu supaya kita selalu bisa berhati-hati sama dengan anak kambing tadi, tidak langsung membukakan pintu karena dia bisa mengenal suara ibunya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya kita juga harus mengenal suara Tuhan di dalam hidup kita karena agar kita bisa selamat, kita memiliki juru selamat yaitu Tuhan Yesus. Nah, seperti pada ayat Alkitab Tuhan bersabda, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu supaya kita tuh tidak tersesat di dalam dosa. Nah, mengenali suara Tuhan tuh kayak gimana, Mbak? Apakah suara Tuhan? Aku nggak pernah dengar suaranya Tuhan, kayaknya cempreng atau berat, kok kecil atau gimana ya suaranya Tuhan ya? Bukan begitu ya maksudnya. Mengenali suara Tuhan itu melalui keluarga yang adik-adik ada punyai di rumah gitu. Seperti adik-adik bisa hafal suara mama papahnya. Ya hafal dong, kan di rumah terus, bareng-bareng terus. Hafal suara kakak atau suara adik. Nah, keluarga di sini Tuhan siapkan ya untuk menjaga kita, untuk menyayangi kita gitu ya. Kata-kata Tuhan juga kita bisa dengarkan melalui sekolah minggu. Adik-adik rajin untuk mengikuti sekolah minggu ya di rumah supaya kita bisa bersama-sama belajar tentang firman Tuhan dari Alkitab dan nanti ada mbak-mbak dan mas-mas guru-guru sekolah minggu yang membantu adik-adik untuk bisa belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Nah, begitu suara Tuhan ya adik-adik, mengenali suara Tuhan supaya kita bisa selamat, bisa terus berhati-hati, berwaspada terhadap dosa yang selalu ingin menjatuhkan hidup kita gitu. Oke. Gimana adik-adik dengan kita mengenal suara Tuhan, kita juga pasti akan terbebas dari bahaya, kita bisa diselamatkan dan karena kita mau percaya dan juga bisa mengenal suara Tuhan di dalam hidup kita. Gitu ya adik-adik. Oke, yuk adik-adik mari kita berdoa bersama-sama. Mbak Dinar yang akan hantarkan, kita berdoa untuk menutup firman pada minggu pagi hari ini. Yuk mari kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat-Nya Tuhan yang boleh ada di dalam kehidupan kita semua. Pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Nya Tuhan, mau Tuhan untuk terus senantiasa belajar tentang firman Tuhan supaya kita bisa dapat mengenali suara Tuhan di dalam hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan,
juga mendengarkan papa mama, nasihat papa mama di rumah. Melalui itu semua Tuhan berbicara kepada kami. Karena Tuhan sangat menyayangi kami, Tuhan sangat baik kepada kami. Sehingga Tuhan boleh mengirimkan keluarga, papa mama, kakak adik, dan juga kami bisa ikut sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman ya untuk bisa belajar mengenal Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, berkati juga keluarga kami di rumah Tuhan, yang senantiasa juga mau turut memuji dan mendengarkan firman-Mu di setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini adik-adik. Amin. Amin. Nah, semoga firman yang disampaikan Mbak Dinar hari ini bisa merema dalam kehidupan kita, terus bisa kita laksanakan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mau Persembahan ya habis ini. Jadi adik-adik siapkan, tapi masih dititipkan ke orang tua. Nanti orang Yes, tua benar-benar. memasukkan persembahannya di kantong persembahan di gereja dan bisa dititipkan ke kakak kalian. Kalau punya Kalau kakak ya yang iya. udah bisa bersekolah minggu offline di GKJ Marko Yutan. Untuk pujian persembahan, kita mau memujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, Untuk membawa persembahan kita bersama-sama hari ini, setelah ini kita mau berdoa persembahan, juga berdoa untuk penutupan sekolah minggu pada pagi hari ini. Untuk adik-adik di rumah, silakan tutup mata, tunduk kepala, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat berkat penyertaan-Mu kepada setiap kami Tuhan, sehingga Kau telah pimpin kami Tuhan pada sekolah minggu online GKJ Marko Yudan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah mengumpulkan dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kami telah memberikan persembahan kami Yesus. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami, sehingga apa yang kami persembahkan bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang sertai setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, karena setelah ini kami akan selesai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat berkat penyertaan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak Dinar tadi Tuhan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sekali lagi kami ingin bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu yang begitu melimpah atas kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mohon ampun Tuhan jika dalam bersekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan banyak dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Yuk adik-adik yang di rumah bangkit berdiri terlebih dahulu karena setelah ini kita mau pengakuan iman rasuli bersama-sama ya Mbak. Oke. Silakan adik-adik yang di rumah berdiri, cari posisi yang nyaman, siap di samping, kita mau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk adik-adik. Nah, setelah ini kita mau berdoa dulu bersama-sama, doa Bapa kami untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah Mbak, nggak terasa ya Mbak udah di akhir sekolah minggu pada Ya hari ini. ampun, sedih banget berpisah sama adik-adik yang ada di rumah. Ya, tapi besok minggu depan masih ada sekolah minggu online. Bener banget, lewat Zoom meeting ya. Jadi besok minggu depan sekolah minggunya ada di Zoom meeting dan linknya akan dibagikan minggu depan juga. Betul, jam berapa Mbak? Jam 9 pagi, jangan lupa ya. Nah, adik-adik yang di rumah jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker kalau kemana-mana. Betul, cuci tangan. Benar, jaga pola makan juga. Buat adik-adik yang udah mulai masuk sekolah mungkin jangan lupa kalau misalnya berangkat sekolah juga selalu menjaga protokol kesehatan ya adik-adik. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.